Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Spina Bifida. Di sini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai salah satu kelainan kongenital, yakni penyakit Spina Bifida. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Munasifa Yuniastuti dengan NIM 30902000244. Yang kedua, Siti Nur Afnisania dengan NIM 30902000245. Yang ketiga, Zeni Renayanto dengan NIM 30902000246. Yang keempat, Embun Febi Harumelati dengan NIM 30902000247. A. Pengertian. Spina bifida atau yang dikenal juga dengan myelodysplasia atau rachisisis adalah salah satu bentuk kecacatan pada saluran neuralis atau neural tube defect alias cacat tabung saraf. Tabung saraf merupakan struktur embrionik yang berkembang menjadi otak, saraf, sumsum tulang belakang, serta jaringan sekitarnya. Saluran neuralis biasanya terbentuk di awal kehamilan dan menutup pada hari ke-28 setelah pembuahan. Spina bifida terjadi akibat kondisi tulang belakang dan sumsum tulang belakang pada bayi tidak berkembang baik di dalam rahim yang menyebabkan adanya celah di tulang belakang. Dalam spina bifida, bagian tabung saraf tidak menutup dengan benar yang menyebabkan kerusakan sumsum tulang belakang dan tulang belakang atau vertebra. B. Jenis spina bifida. Spina bifida memiliki beberapa jenis diantaranya sebagai berikut. 1. Spina bifida occulta. Spina bifida occulta merupakan jenis yang jarang diketahui. Untuk mendeteksinya, penderita harus menjalani pemeriksaan pencitraan seperti CT scan. Beruntung, kondisi ini termasuk tipe spina bifida yang paling ringan dari yang lain. 2. Meningocele. Jenis meningocele adalah tipe spina bifida yang memicu membran pelindung di sekitar saraf tulang belakang mendorong celah di punggung bayi, lalu membentuk kantong. Kantong tersebut akan terlihat dari luar dan berisi cairan, namun tidak ada saraf di dalamnya. Hanya saja, komplikasi bisa saja terjadi pada spina bifida jenis ini. Yang ketiga, myelomeningocele. Myelomeningocele juga dikenal sebagai istilah spina bifida terbuka dan merupakan jenis yang paling parah. Pada kondisi ini, akan ada kantong pada punggung bayi. Kantong tersebut berisi sebagian saraf dan bisa muncul pada ruas tulang belakang manapun. Akibatnya, saraf rentan mengalami kerusakan dan sang bayi berisiko tinggi mengalami infeksi berbahaya. C. Penyebab spina bifida. Belum jelas apa yang menjadi penyebab spina bifida hingga saat ini. Namun, para ilmuwan mengatakan bahwa spina bifida memungkinkan besar disebabkan oleh gangguan faktor genetik, lingkungan, dan gizi. Berikut diantaranya. Yang pertama, asam folat. Spina bifida lebih mungkin terjadi jika ibu tidak memiliki asam folat yang cukup selama masa kehamilan. Walaupun alasannya tidak jelas, semua wanita dengan usia reproduksi harus memastikan asupan asam folat tercukupi. 2. Protein nabati, magnesium, zat besi, dan niacin. Asupan nutrisi yang rendah sebelum program kehamilan berhubungan dengan peningkatan risiko cacat tabung saraf 2 hingga 5 kali lipat. Yang ketiga, riwayat keluarga. Jika satu bayi dilahirkan menderita spina bifida, ada kemungkinan 4% saudara kandung di masa depan mungkin memiliki kondisi yang sama. Keempat, obat-obatan. Salah satu obat-obatan seperti valproate digunakan untuk mengobati epilepsi atau gangguan bipolar. Kemungkinan berisiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan cacat bawaan seperti spina bifida. Kelima, diabetes. Wanita yang menderita diabetes lebih cenderung melahirkan bayi menderita spina bifida daripada yang tidak memiliki penyakit diabetes. 6. Obesitas.
Penyebab spina bifida selanjutnya adalah berat badan yang berlebihan atau obesitas. Wanita dengan indeks massa tubuh atau BMI 30 atau lebih memiliki berisiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan spina bifida. D. Tanda dan gejala spina bifida. Gejala spina bifida bisa berbeda-beda pada tiap penderita. Pasalnya, jenisnya juga beragam, diantaranya sebagai berikut. 1. Gejala spina bifida okulta. A. Terdapat celah di antara tulang belakang. B. Tidak terlihat dari luar. C. Tidak ada kantong berisi cairan di punggung. D. Muncul tanda lari atau lesung pipit di punggung. E. Tumbuh rambut di punggung. Dan F. Lemak ekstra pada punggung. Yang kedua adalah gejala myelomeningocele. A. Adanya lubang kecil di punggung. B. Adanya kantong di punggung yang terlihat sejak bayi. C. Membran yang keluar dari celah di tulang belakang dan masuk ke kantong. D. Perkembangan yang wajar pada sumsum tulang belakang. 3. Gejala meningokel. A. Saluran tulang belakang bagian tengah dan bawah yang terbuka. B. Muncul kantung di punggung karena selaput dan sumsum tulang belakang yang terdorong keluar. C. Kelemahan atau kelumpuhan pada otot kaki. D. Kejang-kejang. E. Kaki mengalami kecacatan. F. Pinggul yang tidak rata. G. Tulang belakang melengkung seperti huruf C atau S, yaitu skoliosis. H. Gangguan pada usus dan kandung kemih. E. Pengobatan spina bifida. Pengobatan untuk penyakit spina bifida tergantung pada keparahan kondisi. Berikut penanganan yang bisa dilakukan untuk mengobati spina bifida. Yang pertama, biasanya orang dengan spina bifida okulta tidak memerlukan pengobatan sama sekali. Yang kedua, anak-anak dengan meningokel biasanya memerlukan operasi pengangkatan kista dan biasanya sedikit yang bertahan. Kalaupun ada, biasanya cacat. Yang ketiga, anak-anak dengan myelomeningokel memerlukan pengobatan dan bantuan yang kompleks dan biasanya bantuan tersebut seumur hidup. Hampir semua dari mereka bertahan hidup dengan perawatan yang tepat dimulai segera setelah lahir. Kualitas hidup tergantung pada kecepatan, efisiensi, dan kelengkapan perawatan yang disediakan. Seorang anak yang lahir dengan myelomeningokel membutuhkan perawatan khusus sebagai berikut ini. Yang pertama, anak harus dipindahkan segera ke pusat di mana operasi yang baru lahir dapat dilakukan. Yang kedua, pengobatan dengan antibiotik dimulai sesegera mungkin ketika diagnosis myelomeningokel ditegakkan. Ini mencegah infeksi sumsum tulang belakang yang bisa berakibat fatal. Yang ketiga, operasi melibatkan penutupan pembukaan di sumsum tulang belakang dan menutupi saraf yang terlihat dengan otot dan kulit yang diambil dari kedua sisi punggung. Komplikasi yang paling sering adalah penambatan sumsum tulang belakang dan hidrosefalus yang dapat memiliki konsekuensi yang sangat parah. Seorang pengidap spina bifida yang parah memerlukan perawatan intensif dan kompleks oleh tim terlatih dan terkoordinasi. Tim perawatan mencangkup satu atau lebih dokter anak, ahli saraf, ahli bedah saraf, ahli bedah ortopedi, spesialis kedokteran rehab medik, ahli endokrin, urolog, terapi fisik, terapi okupasi, psikolog, perawat, ahli gizi, pekerja sosial, dan profesional lainnya. Jika memungkinkan, individu dengan spina bifida harus menerima perawatan di sebuah klinik multidisiplin spina bifida khusus, di mana semua layanan yang diperlukan dapat disediakan secara terkoordinasi dan nyaman. Tidak ada obat untuk spina bifida. Tujuan dari pengobatan untuk spina bifida adalah untuk memungkinkan individu mencapai tingkat tertinggi dari fungsi dan kemandirian hidup. Pengobatan harus mengatasi kecacatan apapun.
fisik, emosional, atau pendidikan yang mengganggu potensi orang itu setelah operasi yang dijalankan ketika baru lahir. Anak-anak dengan spina bifida berat menjalani penilaian rutin untuk mendeteksi cacat apapun di tubuhnya. Masalah perkembangan atau komplikasi lain yang mungkin memerlukan intervensi. Penderita harus diawasi untuk tanda-tanda hidrofalus, penambatan sumsum tulang belakang, kejang, obesitas, masalah kontrol usus, atau kandung kemih. Infeksi saluran kemih yang sering terjadi, gangguan belajar, masalah emosional dan psikososial, dan komplikasi lain dari spina bifida. Perawatan multidisiplin akan memungkinkan deteksi sedini mungkin untuk komplikasi, dan pengobatan yang paling mungkin dapat menjadi efektif untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Fokus pengobatan adalah untuk mengembangkan kekuatan, mobilitas, dan kemandirian. Orang tua harus bekerja dengan ahli terapi fisik untuk bekerja memaksimalkan kekuatan dan gerakan. Mereka harus memulai latihan ini segera setelah operasi pertama. Tidak hanya mempersiapkan anak untuk berjalan, tapi juga mencegah osteoporosis karena tulang yang jarang digunakan. F. Pencegahan spina bifida. Kendati penyebab spina bifida tidak diketahui, sulit untuk mencegahnya. Namun, asam folat dan tes selama kehamilan dapat membantu. Berikut ini kiat-kiat untuk mencegah penyakit spina bifida. 1. Asam folat. Wanita usia reproduksi harus mengonsumsi 400 mikrogram asam folat dalam sehari. Nutrisi yang membantu mengunci untuk perkembangan janin yang sehat. Sumber asam folat termasuk sayuran hijau tua, sayuran berdaun, kuning telur, buah-buahan, dan produk sereal yang diperkaya. Bunda yang sedang hamil atau menjalani program hamil harus mengkonsumsi suplemen asam folat 400 mikrogram dalam sehari. Yang kedua, tes. Tes yang sedang berlangsung untuk cacat tabung saraf dan masalah lain selama kehamilan juga dapat mengurangi risiko spina bifida dan memungkinkan tindakan pencegahan untuk diambil. Spina bifida pada orang dewasa atau yang memiliki anak dengan kondisi ini berisiko lebih tinggi memiliki anak yang menderita spina bifida di kehamilan berikutnya. Penderita mungkin disarankan mengonsumsi asam folat ekstra sebelum hamil kembali. Berikut ini merupakan daftar pustaka atau sumber yang kita jadikan sebagai referensi dalam pembuatan tugas spina bifida. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.